My Sumatera Bicara. Halo, ketemu lagi dengan Kak Sandra masih di podcastnya Sabi My Sumatera Bicara. Dan kali ini Kak Sandra kedatangan tamu super duper wumbo spesial ya. Ini sebenarnya deg-degan juga nih ya kedatangan tamu spesial pada hari ini. Ya, selamat datang Bapak Profesor Bambang Bojonegoro dan Bapak Arya Sinulinga. Ya Pak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini kan udah kemana aja nih Pak? Udah ke Medan dari semalam ya Pak saya lihat Pak? Ya. Ada kemana aja nih Pak? Kemana aja? Tadi pagi ke kantornya Telkom Regional. Udah. 1. Kalau untuk kulinerannya gimana Pak? Udah mulai lengkap lah. Udah mulai lengkap ya. Durian pasti udah ya Pak ya? Udah. Udah ya? Udah. Itu yang paling dicari biasanya kalau ke Medan ya Pak ya. Oke, kita langsung aja ya sebelum ke intinya. Ini aku mau perkenalkan dulu nih ya guys. Jadi bapak-bapak ini, Pak Bambang ini adalah komisaris utamanya Telkom dan juga Pak Arya ini adalah komisarisnya Telkom. Waduh, luar biasa, nggak bisa duduk satu meja nih sama bapak-bapak yang sangat inspiratif ini pastinya ya. Baik nih. Untuk Pak Bambang nih ya, kita kan udah 56 tahun ya, Telkom Indonesia terus bertransformasi menjadi digital telco dengan 3 domain bisnis, digital connectivity, digital platform, dan juga digital service. Demi menciptakan akselerasi digital demi kemajuan dan kedaulatan bangsa Indonesia, Telkom berkomitmen yang kuat melalui akselerasi digital untuk membangun bangsa dari kota hingga pelosok Nusantara. Melakukan digitalisasi di berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, dan aspek lainnya. Transformasi digital juga harus diimbangi dengan transformasi human atau society. Nah, pertanyaannya nih Pak ya, menurut Pak Bambang, sudah seberapa cepat sih dan sampai di mana progres digitalisasi ini Pak? Apalagi kan Telkom selalu dijadikan benchmark nih ya antar BUMN dan juga perusahaan lain gitu Pak. Boleh Pak, silakan. Ya, pada intinya bagi Telkom ini adalah suatu keharusan. Artinya ini bukan lagi pilihan mau atau tidak, tapi harus dalam pengertian supaya bisnis dari Telkom Group tetap bisa bertahan. Dan yang paling penting dengan adanya transformasi digital ini kan bukan hanya Telkom yang melakukan. Benar. Para pesaing juga melakukannya, sehingga ketika kita melakukan transformasi digital kita harus selalu berupaya one step ahead dibandingkan para pesaing kita. Betul sekali. Nah, sehingga kalau ya. saya perhatikan sudah kelihatan langkah-langkah konkret dari manajemen Telkom untuk mentransformasikan Telkom Group dari perusahaan telekomunikasi yang konvensional yang kita kenal selama ini menjadi digital telco. Nah, tentunya implikasinya adalah pelayanan kepada pelanggan sekarang benar-benar harus diperhatikan ya karena tadi pesaingnya sangat ketat dan satu lagi teknologinya berubah sangat cepat ya, sehingga Telkom sendiri dari segi human resources-nya harus selalu antisipatif terhadap kemungkinan perubahan teknologi yang dalam sekejap bisa mengubah peta bisnis dari digital telekomunikasi ini. Wah, luar biasa sekali. Jadi tetap harus selangkah di depan ya Pak ya. Karena kan biar bisa jadi contoh untuk yang lain-lain dong ya. Benar. Mungkin dari Pak Arya ada tambahan nggak Pak mengenai ini? Udah lengkap ya. Siap. Luar biasa. Memang udah lengkap banget sih sebenarnya. Oke, tadi dari Pak Bambang ya. Sekarang ke Pak Arya dulu nih ya kan. Nah, kan ada good news nih ya kemarin Pak ya dari Telkom Indonesia kan udah mendekati penghujung tahun 2021. Di sosial media nih cukup ramai dengan updatean berita Telkom yang udah meraih beberapa prestasi meski di tengah kondisi pandemi nih kayak sekarang nih ya Pak, masih ya walaupun udah akhir tahun tapi ya ada lagi varian baru ya Pak ya. Nah, jadi prestasinya itu nggak cuma di Indonesia tapi udah level global juga nih kemarin Pak, mulai dari Telkom yang menjadi brand paling bernilai, market cap terbesar, terus juga udah masuk Forbes World's Best Employer, terus juga Telkomsel ya udah jadi operator seluler tercepat by Ookla. Waduh, banyak nih ya kan Pak. Nah, gimana nih komentar atas prestasi dan kisah-kisah sukses ini di balik kesuksesan kita ini Pak? Dari Pak Arya. Ini kan kinerja dari kawan-kawan ya. Yes, betul Pak. Teman-teman dari Telkom di internal yang melakukan transformasi. Jadi transformasi yang dimintakan oleh Kementerian BUMN itu seperti akhlak itu. Tahu kan akhlak? Benar, tahu Pak. Tahu ya. Nah, itu kan bagian dari transformasi terhadap SDM kita. Jadi memang itu memacu semuanya untuk melakukan perubahan-perubahan.
Karena saat ini transformasi itu nggak usah dihindari gitu. Ketika kita menghadapi yang pertama erupsi digital, kemudian corona itu juga memaksa untuk percepatan erupsi digital. Betul dipaksa ya Pak ya. Ya kan, kita work from home dan sebagainya, online itu kan dipaksa. Kemudian kita juga dipaksa untuk berubah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan hal ini transformasi harus dilakukan dengan cepat, dan kita lihat bahwa Telkom itu melakukan transformasi dengan sangat cepat. Dan di sisi SDM juga kita lihat banyak perubahan-perubahan. Anak-anak muda memang sekarang banyak didorong juga untuk maju ke depan. Betul Pak. Milenial maju. Sekarang dulu kan nggak kebayang tuh ada direktur Telkom dari luar yang dari digital gitu ya, nggak kebayang kan? Ada sekarang Mas Fadrin dari Bukalapak gitu. Kita berhasil membujuk beliau untuk masuk ke Telkom, melakukan transformasi digital gitu ya. Itu juga lah bagian kecil dari perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga seperti kata Pak Bambang tadi, sehingga kita siap dari telekomunikasi yang konvensional ke digital. Jadi wajar karena teman-teman Telkom berhasil melakukan itu, sehingga banyak penghargaan yang didapat karena hal-hal tadi gitu. Oke, luar biasa sekali. Memang ya karena kondisi juga ya Pak ya. Jadi mungkin kita memang dari dulu udah melakukan banyak hal untuk digitalisasi, tapi gara-gara yang ada yang COVID ini terpaksa lebih cepat lagi ya. Untungnya semuanya bisa dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Mulai dari SDM juga dan pelayanan kita juga dari digital sih, terutama semuanya digital Pak. Kita merasakan lah dari rekan-rekan DMO semua dari awal tahun kita Pak merasakan juga memang gimana perubahannya. Luar biasa sekali. Ini boleh dong ya Pak, kita pengen tahu nih Pak, yang terakhir nih Pak, pengen tahu ada nggak sih ini kan kita udah mau masuk tahun 2022 ya Pak ya, ada nggak nih harapan atau mungkin target keinginan untuk tahun depan nih Pak, mungkin dari Pak Bambang dulu. Ya, tentunya selalu harapannya adalah tahun yang akan datang akan lebih baik dari tahun yang sekarang. Ya, itu udah pastilah. Artinya ada progres yang bisa kita monitor. Ya. Tapi mungkin yang paling kritikal adalah kalau tahun depan itu katakan adalah tahun di mana pandemi barangkali sudah bisa lebih dikendalikan sehingga orang mulai kembali dalam kondisi normal. Nah, tentunya Telkom Group harus segera mengantisipasi perubahan yang terjadi di masyarakat. Kalau kemarin Telkom mendapatkan manfaat karena mendadak banyak orang yang butuh koneksi internet, ya, dan juga koneksi seluler, maka ketika kondisi sudah mulai kembali pada sebelum pandemi, di mana orang mulai melakukan interaksi secara langsung dan mengurangi work from home misalnya, maka tantangan terbesar adalah bisakah Telkom Group tetap menjaga kinerjanya di mana tidak ada potensi windfall ya. Kalau yang kemarin kan itu windfall kita katakan. Nah, sekarang ini nggak ada potensi windfall. Jadi artinya Telkom Group harus berupaya untuk mencari pertumbuhan yang sifatnya organik ya. Dan saya yakin dengan pengalaman dan dengan keunggulan terutama dibanding pesaing, seharusnya Telkom Group bisa menciptakan peluang pertumbuhan yang organik yang tetap bisa menjaga kinerja keuangan secara ya salah satu yang terbaik lah di antara BUMN gitu. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya, karena kalau misalnya inovasi pasti harus ada target baru gitu ya kan Pak. Siap. Dari Pak Arya gimana, ada tambahan nih Pak? Harapannya nih Pak ke depannya. Ini kan perubahan besar ya terjadi kemarin. Betul dan Pak. Sekarang kita nggak mungkin mundur lagi. Betul. Tapi nanti hebatnya adalah kita bisa mengkombinasikan antara online dan offline. Ya. Kalau kemarin kita mungkin full online sekarang jadi bisa kombinasi keduanya. Kecepatan akan makin bisa lebih hebat lagi karena kita bisa kombinasikan keduanya. Nah, sekarang bagaimana teman-teman Telkom bisa memfasilitasi rakyat masyarakat Indonesia itu, Sumatera gitu ya. Itu bisa kenceng perubahan-perubahan itu. Memfasilitasi pertumbuhan di pariwisata, kita akan kenceng gila-gilaan. Ekonomi juga banyak yang berubah nanti ya, dan kita akan kenceng. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman Telkom, memfasilitasi masyarakat untuk mengalami lompatan-lompatan ini. Tapi satu sisi lagi adalah di samping sisi positifnya, kita harapkan kita Telkom juga mendorong yang namanya literasi. Ini yang saya lihat karena informasi sangat banyak gitu ya. Akibatnya masyarakat juga pengennya informasi yang simple-simple tanpa pernah lagi mempelajari lebih dalam lagi. Akhirnya banyak yang
terdistrak, banyak yang Iya, jadi miss melenceng, gitu, Pak, benar. bisa ada hoax dan sebagainya. Misleading konten ya, Pak, konten. paling banyak sekarang. Ya, benar aja bisa salah sekarang. Betul. IndiHome bagus gitu ya, tapi di ini bisa salah. Benar. Jadi nanti kayak headnya, judulnya sama isinya beda gitu ya Bisa. kan, Pak? Nah, ini yang kita perlu, teman-teman, saya sih berharap teman-teman Telkom juga memberikan ruang-ruang bagi content creator untuk bisa membangun hal-hal yang positif juga. Benar Pak, karena juga kita berusaha ngebikin konten itu yang memang nggak bikin bosan untuk dilihat gitu kan, Iya. Pak. Jadi nggak terlalu banyak tulisan. Tapi mungkin jangan bisa banyak prank juga masuk situ kan, jadi nggak ada Prank, ilmunya iya. gitu loh. Iya, itu memang kayak kurang sih, Pak, kalau prank-prank gitu. Kita kan pengennya ngasih edukasi tapi dengan cara yang tidak membosankan gitu kan, Pak. Benar. Terus ini juga, Pak, kalau misalnya yang tadi ya, memberikan ruang untuk masyarakat nih ya, Pak ya. Ini mungkin dari Cassandra sendiri, karena kan Cassandra juga yang cukup aktif di komunitas ya, Pak ya. Karena kemarin-kemarin memang udah mulai banyak nih dari teman-teman komunitas datang dari Telkom, dari IndiHome, bisa nggak sih support kita anak komunitas gitu. Berarti nanti tahun depan udah mulai bisa nggak nih, Pak? Mudah-mudahan ya. Iya. Harus bisa ya, Harus, Pak, didukung harus. ya, Pak ya. Iya. Ya mudah-mudahan. Halo Pak, nanti udah bisa dibantu. Iya, karena memang udah mulai banyak nih, Pak, teman-teman komunitas nih datang. Ayo dong, kapan lagi nih? Telkom kan dulu sering bikin event offline nih, Pak, selalu rame, kita buat turnamen. Ada juga event motoran bareng gitu. Cuman kan tahun ini masih belum bisa. Mudah-mudahan tahun depan boleh ya, Pak, kita minta supportnya ya, Pak ya. Karena di Medan ini komunitasnya luar biasa sih, Pak. Karena memang Cassandra cukup aktif juga di komunitas-komunitas gitu. Oke, Pak, ini luar biasa sekali. Ini ya guys, benar-benar pengalaman yang luar biasa untuk saya sendiri karena bisa duduk bareng sama orang-orang inspiratif. Semoga kebagian ketularan suksesnya ya, Pak. Amin. Oke, Pak, makasih banyak Pak Bambang untuk waktunya. sama-sama. Untuk Pak Arya juga makasih banyak ya. Inilah akhir dari podcast singkat kita pada hari ini, dan jangan lupa buat kalian di-follow nih bapak-bapak keren ini ya. Nanti langsung aja ada Instagramnya di sini. Jangan lupa di-follow, Cassandra juga di-follow. Oke. Kalau gitu kita akan ketemu lagi di Sabi next episode. Bye-bye. My Sumatera Bicara.